Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita akan update perkembangan terbaru terkait dengan kasus di Subang, Jawa Barat, pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021. Ini akan aku bahas adalah video pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri yang merupakan dokter forensik di tim kedua pada saat dilakukan otopsi kedua ya, untuk kedua korban, Ibu Tuti dan juga Amel. Ada beberapa poin yang menurut aku ini sangat fundamental dan juga memberikan ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita, wow, kok bisa begitu ya? Karena sekarang sudah bulan Juli ya teman-teman ya. Bulan depan tuh Agustus, itu sudah akan tepat genap 1 tahun. Oke, langsung aja bagian pertama. Pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri, aku bilang begini ya, Bu Hastri, aku sudah melihat foto dari kedua korban. Aku menilai bahwa Amel itu adalah korban yang paling parah dari luka-luka. Misalnya di mata kanan atau kirinya Amel, aku lupa, karena fotonya sudah aku hapus sekarang membuat aku juga agak serem yang melihatnya. Itu ada kayak luka biru-biru, kayak bekas tonjokan begitu, terus juga dengan luka-luka di area-area tubuh lainnya. Pada saat aku bilang bahwa Amel adalah korban yang paling parah, Ibu Hasi malah bilang, menurut saya justru Ibu Tuti yang terindikasi bahwa si pelaku ini menyimpan kekesalan yang sangat teramat dalam. Karena aku menilai pada saat melihat mata Amel itu kan biru-biru, aku menilai bahwa mungkin si pelaku ini kan kesal banget sama Amel, kemudian memukulinya terlebih dulu sebelum dilakukan eksekusinya. Tapi ternyata Ibu Hastri mengatakan Ibu Tuti sepertinya adalah orang yang paling dikesali sama si pelaku tersebut dengan melihat lukanya. Ini siapa teman-teman? Kalau ini kan juga menjadi salah satu petunjuk ya, pada saat aku juga ingat pada saat Kompolnas Pak Benny Mamoto mengatakan untuk penanganan kasus Subang ini juga dilakukan pengembangan dari motif. Nah, siapa yang paling kesal dengan Ibu Tuti? Dengan orang-orang yang selama ini dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada. Dengan DNA, maksudnya petunjuk ini juga termasuk dari keterangan ahli ya, terutama bagian DNA ataupun juga CCTV, ataupun juga hal yang lainnya. Siapa yang paling kesal dengan Ibu Tuti? Siapakah itu? Oke, itu adalah bagian yang pertama. Sebenarnya sudah ada kisi-kisinya dengan kita melihat, mengikutinya hampir setahun ini, ya ini bukanlah sesuatu hal yang membutuhkan science rocket begitu kan ya, karena kita juga bisa menilai lah siapa bagian-bagian tersebut. Kemudian Amel luka-lukanya lebih banyak karena indikasi melakukan perlawanan. Ini juga sama. Pada saat aku bilang ke Dr. Hastri, selain karena si pelaku juga kesal dengan Amel, juga luka-luka di Amel itu karena ada indikasi perlawanan. Nah, Amel ini kan juga kita ketahui bahwa korban kedua ini seperti hasil otopsi pertama dan kedua itu linear, bahwa jarak kematian antara kedua korban itu sekitar 4-5 jam. Memang ada hal yang dikoreksi oleh Dr. Hastri di otopsi kedua tentang waktu kematian yang pertama, which is itu kan sangat fundamental ya. Dikatakan di otopsi pertama bahwa kematian itu sekitar jam setengah 12 malam, artinya di tanggal 17 Agustusnya. Tapi Dr. Hastri kemudian merevisinya, nggak dikasih tahu kapan waktu kematiannya, tapi kalau menurut analisaku dengan data-data alat-alat bukti yang sudah ada, kemungkinan besar ini sekitar jam 1-an pagi, tanggal 18 Agustus tersebut. Kemudian kan kalau dibandingkan jaraknya bahwa tidak ada koreksi tentang jarak kematian yang pertama dan kedua antara 4-5 jam, berarti kalau sekitar jam 1-an, Amel berarti kemungkinan besar dihabisi sekitar jam 5 pagi di tanggal 18 Agustus tersebut. Nah, kemudian banyak teman-teman yang tanya gini, ngomong ke komentar di YouTube ataupun juga di Instagramku. Ini kok hal yang aneh ya Anjas ya, termasuk juga dengan sejumlah pakar kriminolog ya. Ini hal yang sangat aneh sekali terjadi dalam kasus Subang. Kenapa? Biasanya si pelaku, orang yang melakukan aksi pembunuhan, itu mereka tidak akan nyaman. Nyaman ini subjektif tentunya, tapi nyaman ini dalam kategori kok mereka spend waktu begitu banyak ya di lokasi TKP itu berjam-jam. At least jaraknya 4 jam sampai 5 jam, persiapan, eksekusinya, pertama, kedua, sampai membersihkan. Itu kan paling tidak butuh waktu ya. Kalau jaraknya 4-5 jam, ya 7 jam lah paling tidak pelaku itu berada di lokasi kejadian. Itu hal yang sangat janggal sekali dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan yang terjadi baik di Indonesia ataupun juga di luar negeri. Biasanya kalau orang melakukan eksekusi, langsung pergi.
membersihkan langsung pergi. Tapi kok ini membutuhkan waktu lama sekali sampai kurang lebih mereka tuh berada di TKP 8 jam. Nah, ada beberapa indikasi teman-teman bahwa bilang begini, dengan temuan di saat tidak ditemukan kerusakan pintu, kerusakan jendela yang mengindikasikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang dikenal oleh kedua korban, bahkan juga ada temuan di atap dari lokasi rumah itu ada apa. Nah, ini juga salah satu hal yang menurut aku petunjuk sangat luar biasa banget teman-teman. Kenapa? Karena kita ketahui juga ada salah satu keterangan yang mengatakan bahwa di atap dari lokasi kejadian TKP itu juga ada indikasi bahwa kemungkinan besar pelaku ada yang bersembunyi di atap. Nah, kenapa aku bilangnya pelaku? Karena kasus Subang ini kan ada 4 kategori minimal menurut aku. Pertama adalah otaknya, pelaku utama yang mengeksekusi, kedua adalah yang membantu dan juga mengetahui. Ada kemungkinan bahwa sebenarnya yang mengeksekusi ini bukanlah orang yang jauh begitu. Kenapa? Karena pada saat aku ngobrol dengan Dokter Hastri dikatakan bahwa kayaknya yang melakukan eksekusi ke Ibu Tuti ini orang yang sangat kesal sekali. Nah, adalah hal yang sangat kecil sekali kemungkinan kalau orang tidak kenal tapi kok kesal banget. Artinya kan sudah mengenal. Ini tolong jangan diidentikan dengan hal-hal yang sifatnya superficial aja. Mengenal ini kan artinya kan Bu Tuti kan juga sebagai seorang individu, kita kalau lihat dia perannya di sosial gitu kan, dia kan sebagai bekerja juga di yayasannya. Bisa aja dengan teman kerjanya, teman rekan kerja dan sebagainya, ada yang kesal sekali dengan Ibu Tuti. Karena dengan petunjuk yang aku dapatkan obrolan dengan Dokter Hastri bahwa ini orang sangat kesal dengan Bu Tuti. Siapakah orang yang sangat kesal itu dengan Ibu Tuti? Makanya aku juga penasaran dengan ada beberapa jejak DNA yang masih belum berhasil diidentifikasi. Ini berdasarkan keterangan dari Kompolnas ya, Ketua Harian Kompolnas Indonesia, Pak Benny Mamoto mengatakan ada beberapa DNA yang masih belum bisa diidentifikasi itu milik siapa. Apakah ada dugaan beberapa orang, 2 atau 3 orang tersebut yang belum diidentifikasi adalah bagian yang membantu? Mungkin dia memegangi Ibu Tuti, atau dia yang menyiapkan, yang bersembunyi di atas dugaannya, di atas atap, dan orang yang mengenal Ibu Tuti yang melakukan eksekusinya karena dia kesel banget, benci banget sama Ibu Tuti, akhirnya memukul dengan benda tumpul di bagian kepala. Dan aku memang melihat ya, bagian kepala Ibu Tuti itu adalah retak yang sangat mengerikan sekali teman-teman. Karena dengan indikasi kok dia sangat kesal sekali dengan Ibu Tuti. Jadi kemungkinan besar si pelakunya adalah orang yang mengenal Ibu Tuti, tapi dibantu dengan beberapa orang yang mungkin tidak kenal. Karena ada beberapa DNA yang belum diidentifikasi itu punya siapa. Dan untuk mencari tahu yang DNA yang belum berhasil diidentifikasi, harusnya kan bisa menggunakan pohon keluarga DNA ya, dari bank DNA dalam tanda kutip yang dimiliki oleh penyidik dari Polda Jabar. Itu bisa dilihat lebih mendekati persentasenya DNA yang belum teridentifikasi tersebut mendekati ke saksi mana. Karena bisa menjadi petunjuk apakah dia masih berhubungan keluarga dengan A, B, C, dan D. Itu kan juga kita bisa melihat. Apalagi melihat dari kultur di daerah Subang yang kedaerahannya masih tinggi, kebersamaannya masih tinggi. Karena di daerah mungkin sifat kegotong royongannya masih tinggi. Kemungkinan besar si pelaku ini yang mengenal Ibu Tuti, dia akan meminta bantuan orang-orang yang dinilainya juga sangat dekat. Karena kan logikanya gini teman-teman, kalau seseorang tersebut ingin melakukan aksi pembunuhan, ya pasti dia akan mengajak seseorang yang dia percaya tidak akan membocorkan dan capable melakukan hal seperti itu. Bisa diawali dengan saudara-saudaranya, orang-orang dekatnya. Kan di daerah dugaannya bisa menjadi petunjuk seperti itu ya. Kemudian ada beberapa DNA yang tak dikenal ini juga, menurut aku mereka adalah orang-orang yang hanya fungsinya membantu. Kalau untuk eksekutornya, kemungkinan besar adalah orang yang mengenal kedua korban. Yang membersihkan terus siapa, Anjas? Nah, ini juga menjadi salah satu peranan yang harus digali lebih dalam. Karena peranan yang membersihkan, karena kita melihat bahwa kok mereka itu begitu well prepared. Ini bisa dikategorikan, sudah pastilah aku melihat bahwa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana yang hukumannya bisa hukuman mati ya, maksimalnya. Karena direncanakan, nggak mungkin kalau ini hanya tiba-tiba eksekusi membunuh, nggak mungkin. Ini sudah pasti ada perencanaan.
Nah, yang membersihkan dengan tidak ada jejak DNA, bersih semuanya, misalnya di mobil tersebut, itu juga cukup bersih, sangat bersih, bahkan aku bilang tidak ada petunjuk yang berarti, itu kan mengindikasikan bahwa orang ini sudah knowledgeable, yang nggak harus menjadi seorang ahli di bidang forensik untuk mengetahui bagaimana membersihkan sidik jari, rambut, atau tapak tangan, dan sebagainya. Kita bisa cek di Google juga bagaimana cara menghilangkan bercak dan juga data-data tersebut, teman-teman. Jadi, kalau dibilang orang ini adalah orang expert di bidang forensik, terutama yang membersihkan alat-alat sidik jari tersebut, aku kurang setuju. Tapi dia adalah knowledgeable aja. Nah, peranannya siapa ini? Karena aku melihat dari kemulusan kasus Subang ini, nggak mungkin kalau pelakunya hanya, atau gerombolan tersebut hanya 1, 2, 3 orang, kayaknya nggak mungkin banget. Lebih dari, ya, dengan melihat sebegitu mulusnya sampai setahun ini, ya minimal adalah 6 orang ya teman-teman ya. Pelakunya, kemudian juga yang membersihkannya, yang membantu, yang mengetahui, yang merencanakan, apalagi dengan temuan CCTV. Kenapa? Temuan CCTV menurut aku adalah salah satu alat bukti yang, barang bukti ya, yang termasuk agak nihil dari kasus Subang ini, karena bagaimana mungkin para pelaku yang membantu dan mengetahui, dia bisa tahu titik CCTV mana aja yang mati, titik CCTV mana aja yang hidup, kalau tidak ada persiapan sebelumnya. Nah, untuk mengetahui lokasi di Jalan Cagak tersebut, CCTV yang mati, yang hidup, itu kan nggak mungkin kalau dia bukanlah orang yang mengetahui lokasi di TKP. Makanya kita dari awal sampai sekarang, kita masih selalu menduga, bahkan juga kepolisian sudah mengatakan di awal-awal kasus ini muncul, adalah orang dekat. Tapi kan orang dekat ini sangat luas ya. Dekat secara fisik, dekat secara emosional, dekat secara batin, yang seperti apa? Tapi dengan fakta ditemukan di lapangan bahwa tidak ada kerusakan pintu ataupun juga jendela yang mengindikasikan adalah orang nggak dikenal, itu kan nggak mungkin banget. Jadi kemungkinan besar pelakunya adalah orang-orang yang dikenali. Bahkan dengan keterangan sejumlah saksi yang mengatakan di tanggal 17 Agustus menuju ke 18 Agustus malam, ada beberapa orang yang sedang ngobrol di depan rumah TKP bersama kedua korban, itu adalah menjadi kunci utamanya. Dan itu adalah hal-hal yang cukup bocor sebenarnya. Walaupun mereka sudah well prepare, ada beberapa bagian yang cukup bocor yang aku analisa dari kasus Subang ini, ya misalnya dengan mereka pada saat di depan, kemudian juga para saksi yang melihat ada 3 orang di depan, 2 perempuan dan juga 1 pria, kurang lebih, mohon maaf kalau aku salah, kayak antara 2 pria atau 2 wanita ya, karena sudah banyak sekali detail-detail yang aku bahas di video sebelumnya. Kemudian juga mengenai jejak-jejak di sana, ada beberapa jejak yang berhubungan dengan DNA ataupun juga dengan tapak kaki. Bahkan pada saat aku tanya dengan Dr. Hastri mengenai alat tumpul apa ya yang dipakai untuk menghabisi kedua korban, karena tipikalnya mirip, semuanya itu di bagian kepala yang retak semua, teman-teman. Kalau awalnya kita menduga bahwa itu adalah papan penggilasan pencucian, kok aku melihat kayaknya agak kecil ya kemungkinan ke sana, walaupun ditemukan memang ada bercak darah ya di papan penggilasan tersebut. Tapi kan kalau di profiling dengan lukanya kayaknya agak kecil kemungkinan. Pada saat aku tanya dengan Dr. Astri sih sudah tahu katanya, sudah mengindikasikan ini kemana, tapi tidak dikasih tahu apakah itu. Apa menurut kalian teman-teman, kalau boleh kita tebak, tanpa mengurangi rasa hormatku dengan Dr. Astri yang memang merahasiakannya, apakah ada yang bilang itu stick golf? Kalau menurut aku stick golf kayaknya agak kecil kemungkinannya, karena stick golf yang aku lihat di situ juga kan yang sudah dimunculkan di berbagai media kan, stick golfnya itu kecil sekali teman-teman, dan lukanya itu nggak mungkin kalau cuma karena stick golf, itu pasti luka alatnya itu alat yang besar sekali, karena aku sudah melihat stick golfnya tanpa bermaksud aku tahu lah kalian sudah mengarahnya ini ke Yosef, Anjis membela Yosef. Nope, sama sekali tidak. Itu adalah aku melihatnya profilingnya dari lukanya Bu Tuti dan juga Amel. Kalau stick golf, aku bisa bilang itu nggak benar. Karena tipikalnya nggak seperti itu. Atau linggis. Nah, ini linggis agak kemungkinan juga ada ke sana. Ataupun juga kayak golok, tapi golok yang tumpul. Karena kalau golok yang tajam otomatis akan terpotong ya. Semuanya ini kan nggak terpotong, cuman retak yang besar aja. Atau golok yang tumpul bagian atasnya, itu juga kemungkinan, ya menurut aku sih kalau nggak linggis, adalah golok yang tumpul, antara 2 itu sih menurut aku. Tapi kalau menurut kalian ada yang lain lagi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ini, karena ini juga adalah bagian yang masih belum dipublikasikan dari penyidik Polda Jabar.
Itu yang bisa aku bahas update mengenai kasus Subang ini. Kita berdoa ya, semoga teman-teman kasus Subang ini penyidik Polda Jabar diberikan kemudahan agar segera menangkap siapakah para pelaku sebenarnya. Kita pengen lihat sih siapakah otaknya, dalangnya, kemudian juga pelaku utama yang membantu, yang mengetahui. Kita lihat apakah mereka lebih pintar, lebih cerdik dibandingkan dengan penyidik di Polda Jabar. Kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, plus subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.